Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Ki Gedeng Kanci. Selamat malam buat teman-teman semua penonton channel YouTube Ki Gedeng Kanci. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan berbagi cerita lagi dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Beliau adalah teman saya, nanti akan bercerita tentang pengalaman misterinya. Sebelum kita bersama-sama nanti akan mendengarkan cerita dari sahabat saya, Kang Barok. Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Seperti apa Kang Barok? Pengalaman Kang Barok melihat sosok wanita di tengah malam yang tidak jelas mukanya. Masih ingat Kang Barok ceritanya? Ya, ceritanya sih ya sedikit masih ingat, soalnya udah lama banget sih itu. Sekitar tahun berapa Kang Barok? Ya sekitar antara 2007-2008. 2007-2008, lama sekali. Iya. Tapi masih ingat Kang Barok? Ya sedikit sih masih ingat. Nah, gimana Kang Barok? Ya awalnya sih itu kan saya habis biasa Kang, anak muda lah, malam minggu gitu. Malam minggu. Oh, iya. Malam minggu waktu. Kalau nggak salah sih itu tuh malam minggu, kalau nggak salah kan. Habis ya main lah. Main ke mana Kang Barok? Ke rumah cewek gitu. Apel loh. Iya. Sayang, aku pulang dulu ya. Jadi ya yang Terus? Nah, sehabis pulang ampel, saya kan nggak langsung pulang dulu tuh Bang. Sempat mampir dulu, main ke teman gitulah, nongkrong gitu. Nah sehabisnya nongkrong terus nggak lama tuh kebetulan perut saya sakit. Jadi mau bab lah. Nah pas kan udah malam itu tuh, kalau nggak salah itu sekitaran antara jam 12 lebih ataupun kurang lebih setengah satuan lah. Setengah satu. Iya. Kan mau ikut bab ke rumah temen, katanya rumahnya udah dikunci ya. Mau bab di sawah, sayanya takut, nggak berani. Jadi akhirnya saya tuh pilih pulang Kang. Nah akhirnya kan saya pilih pulang dari teman-teman situ, balik ke rumah. Kan dulu kan rumah saya itu masih rumah yang bukan sekarang ya, masih rumah dulu lah. Rumah yang lama. Rumah yang lama. Nah kebetulan tempat jalan pulang saya itu kan dari samping rumah. Samping rumah kan itu kan dulunya tadi kan ada terowongan ya. Kebetulan terowongan tersebut itu kalau saya jalan ke depan itu kan di depan kan ada pohon, kalau nggak salah pohon jambu merah. Punya tetangga itu tuh. Punya pohon. Nah saya kan jalan dari terowongan itu. Nah dari kejauhan tuh saya tuh ngeliat kayak ada putih-putih gitu. Cuma saat itu saya nggak kepikiran itu apa, cuma yang jelas saya tuh melihat kayak ada putih-putih aja.
Nah, sembari jalan terus saya tuh sambil ngeliatin aja sampai deket-deket. Nah, itu tuh saya masih berpikiran yang pokoknya nggak ada pikiran macam-macam lah. Ya. Itu apa ataupun apa-apaan itu. Tapi nggak ada pikiran apa-apa lah. Tahunya di situ tuh kayak ada putih-putih aja, nggak tahu apanya. Nah, akhirnya sampai pas depan rumah, saya kan ketok-ketok pintu gitu. Manggil ibu buat ya bukain pintu lah. Agak lama gitu. Nah, sembari saya nunggu ibu ngebuka pintu, nah saya tuh sempet mikirin yang saya tadi lihat Itu apa? iya, yang ada di bawahnya itu di bawah pohon jambu merah itu. Oh. Nah, sambil saya mikirin, sambil saya membayangin tuh, kok tadi kayak ada putih-putih tapi kayak sosok orang. Nah, cuma saya tuh mikir lagi, ini tuh udah malam, udah jam segini. Nah, terus siapa yang di luar? Kan ya tetangga saya kayaknya nggak mungkin, apalagi orang. Nah, sambil saya nginget sosok yang tadi saya lihat tuh, ibaratnya bajunya putih, rambutnya terurai sampai ke bawah setengah badan lah. Cuma si muka nggak kelihatan, nggak jelasan, kayak orang lagi ngerunduk gitu tuh. Aduh, bener. Nah, pas saya mikir-mikir gitu, akhirnya saya nyadar, terus saya coba tengok lagi. Pas saya tengok lagi, ternyata sosok yang tadi saya lihat, yang kelihatannya kayak orang itu, nggak ada. Akhirnya saya tuh sadar di situ, langsung berpikirannya otomatis, wah udah ini sih, udah makhluk lain, udah. Nah, di situ mulai saya tuh takut, gelisah, sambil gedor-gedor pintu kenceng, manggil-manggil ibu, katanya itu, bu, cepet buka pintunya gitu. Bu, cepet buka pintunya. Nah, akhirnya kan nggak lama ibu datang sambil nanyain, kenapa kamu aja? Gelisah gitu aja. Kan saya nggak langsung jawab, nggak langsung jawab, saya tuh nggak kenapa-napa. Nah, akhirnya kan saya masuk ke rumah. Saya coba bawa tidur. Nah, saya coba bawa tidur, ternyata pas saya pengen dipaksain tidur tuh, kebayang-bayang terus sama sosok itu tuh. Sampai yang kayak, gimana lah pokoknya, sampai udah ke bawah ininya lah, ke bawah sampai ketakutannya gitu. Nah, anak kecil, hei anak kecil. Nah, akhirnya sampai saya kebayang-bayang tersebut, saya ketakutan. Nah, akhirnya saya nggak berani tidur sendiri. Ya. Saya bangun, pindah, langsung ke kamar ibu, tidur sama ibu. Terus baru paginya saya cerita ke ibu. Ibunya kan nanyain, kenapa kamu tadi malam? Saya tuh habis pulang tadi tuh ngeliat ada ini, Bu. Nah, saya tuh nggak tahu apa. Pas awal ngeliatnya sih nggak ada rasa takut. Yang ada malah aneh. Anehnya tuh itu apa? Penasaran. Ya, iya. Nah, penasaran juga enggak, cuma lebih ke aneh aja, kok ada apa ya, itu apa ya, bentuk apa ya pokoknya. Nah, pokoknya pas mulai takut, mulai nyadar bahwa itu istilahnya apa, pokoknya lah. Bukan, intinya sih makhluk lain itu ya pas di depan pintu itu. Nah, Mubarok, pertama kali lihat sosok wanita itu, radiusnya sekitar berapa meteran? Kira-kira untuk awal sih ada sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meteran.
lulusan 15 tahun. Tapi saya itu jelas ngeliat. sekali. Iya, Putih, itu. kemudian rambut terurainya. Kalau awal sih paling kayak yang putih-putihnya aja. Cuma ingat-ingat lagi, kalau posisi si pohon kan ngecabangnya. Saya ingat waktu lihat itu tuh kayak si sosok tersebut itu seatasnya cabang itu. Jadi intinya sih yang saya ingat-ingat pas itu lebih detailnya itu, jadi dari atas itu kelihatannya hitam sampai separuh badan, terus separuh sininya putih-putih. Nggak pakai tapi. Enggak. Kalau Blong aja. ya. Pas itu tuh nggak ngelihat kayak ada tapinya. Cuma pernyataan dari orang tua-tua sekitar situ, mungkin sih kayak ibu juga cerita kali ya. Nah pas nyamperin saya, ngomong ke saya, kenapa nggak diminta aja tapinya aja. Kan nggak bawa tapi. Iya, cuma orang-orang yang mungkin tahu kali cerita ibaratnya sekitaran situ itu ada apa-apa aja itu ya, cuma ngasih tahu kayak gitu. Katanya sih kalau kamu minta terus dikasih, saya itu nanti bisa jadi orang sakti. Kalau saya itu jawab boro-boro kepikiran minta, saya itu takut ya iya. Nggak berani lah pokoknya. Ya. Iya. Kalau disamperinnya Malah nggak tahu saya itu. Lain cerita lagi kayaknya. Biasanya kan bulu kuduk juga berdiri semua. Nah pada saat itu bagaimana Mbak? Sama? Nah kalau Merinding banget. merinding atau enggaknya sih Lupa. ya enggak ingat jelas ya. Cuma yang jelas sih yang Pikirannya udah masih nggak karuan iya, aja. pokoknya nggak karuan. Cuma yang masih saya ingat itu pas sampai mau dibawa tidur tuh saya nggak bisa tidur karena kebayang-bayang sosok tersebut itu. Jadi Malah kayak yang pas waktu kebayang-bayangnya itu dia tuh malah pas kebayang sih kayak yang sampai ngeliatin mukanya gitu, sampai kayak gitu. Nah itu yang saya bikin nggak bisa tidur tuh. Sampai saya ibaratnya pindah ikut tidur sama orang tua tuh. Anak kecil, hei, anak kecil. namun ketika masuk rumah, sosok itu semakin memperjelas Iya, diri. jadi pas saya ya intinya sih pengen ya udahlah pengen bawa tidur terus udah pagi gitu kan ya. Nah cuma kan pas itu kan saya nggak bisa tidur karena ya kebayang itu sosok itu kebayang itu. Gini, Mbak, kalau digambarkan nih, sosok perempuan itu rambutnya panjang, Iya, terurai, nggak pakai digelung, nggak, berarti rebondingan itu ya. lurus Lurus. kalau nggak salah bisa dibilang lurus bagus itu Pak. Wow. Lurus terus jadi nggak kayak yang nggak kurakan gitu nggak kayak nggak kotor gitu. nggak. Malah Malah rambutnya juga lurusnya lurus halus, iya ngeprai kayak di iklan-iklan sampo begitu. iya kayak yang pokoknya kayak rapi lah, jadi terkesan berantakan juga enggak. Cuma memang kayak rapi terus kayak Bersih, kainnya aja tuh putihnya. putihnya itu bukan kayak putih-putih kumel ataupun kusam gitu tuh, kayak malah kayak agak sedikit kayak ada cahaya-cahaya gitu, agak bening gitulah kelihatannya tuh. Makanya yang bikin anehnya saya awal ngeliat tuh itu kok putih-putih apa gitu. Nah cuma kalau terkesan kusam ataupun kotor Enggak juga. kayaknya enggak. Setannya habis rebonding itu kan. Jadi Dan bajunya habis dicuci. bisa jadi habis di laundry. Berarti rambutnya nggak kayak yang di film-film kayak gitu, nggak ngembang. Tapi ngeprai kayak gitu. Iya. Malah dia tuh lurus, cuman nutupin kayak mukanya. Posisinya tuh kayak menunduk gitu. Nunduk kayak gitu. Menunduk gitu, cuma dia tuh pokoknya si rambut tuh seingat saya kalau dibilang berantakan enggak. Enggak ya, lurus saja. Cuma seingat saya itu kurang lebihnya setengah badan sampai segitu. Sepantat ya. Iya, setengah badan lah pokoknya, enggak sampai. Nah, pakaiannya
Bajunya sih putih. lengan panjang juga kelihatan. Nah, kalau lengan panjang apa enggaknya Nggak terlalu jelas. nggak jelas. Soalnya yang pokoknya yang kelihatan itu waktu itu yang putih itu bagian bahu. Mungkin karena ini sih ketutup rambut itu sama bagian bawah aja. Bawahnya panjang, Bawahnya panjang. Merindingnya gimana? Nggak kayak ininya. Pokoknya serem aja lah, pokoknya serem. Serem. Kalau lebih jelasnya sih saya juga lupa ya, maksudnya sih bentuk. Tapi yang terbayang ketika menjelang tidur itu ekspresinya ekspresi marah itu. Iya. Tapi nggak rusak muka rusak, nggak jelas juga. Dibilang rusak sih enggak ya. Cuma ekspresinya marah aja. Marah ya. Kayak yang intinya sih nggak tahu nakut-nakutin ataupun nggak tahu memang ya marah gitu. Cuma yang jelas intinya pas Ya, bayang-bayang itu saya takut aja. Masalahnya sendiri tuh Sendiri. malam minggu. Lagu nunggu Kang Barok. Kayaknya setan jomblo. lagi nunggu diapelin, Kang Baroknya nggak nyamperin, jadi ya disamperin dengan ekspresi marah itu Kang Barok. Tapi sehari kemudian Kang Barok, gimana Kang Barok? Tidak berani lewat tidak berani pulang malam atau betul, lebih ke ini sih, intinya sih nggak berani lewat. ada trauma lah ya? Iya, masih ada ibaratnya ke bawah-bawah takutnya itu. Tapi paling kalau ya kan saya tetap biasanya kalau main kan ke belakang rumah sih ya. Nah tapi pulangnya sih sekarang jalannya ataupun ininya ya muter lewat jalan lain, nggak berani lewat jalan situ lah. Berarti ketika Kang Barok lihat sosok itu di hari kemudiannya ada rasa trauma begitu. Iya, nggak berani lewat situ lagi. Iya. Nah sekarang berani masih? Ya Nggak tahu sekarang sih ya udah ini sih ya udah lama juga sih ya, udah biasa aja. Terus kan udah memang rumahnya juga udah direnovasi, beda lagi gitu. Jadi ya memang ya udah. Nah jambunya sekarang masih ada nggak? Kalau jambunya sih masih ada, cuma memang bentuknya aja. Kan kalau dulu sih rimbun Bang. Gede ya? Rimbun gede, terus banyak cabangnya, banyak daunnya juga itu. Banyak ya, sering buahnya juga banyak sih itu. Tapi pengalaman itu memang sekarang sih kayaknya udah jarang ya Kang. Iya. Setan sekarang kayaknya lebih jarang narsis daripada dulu. Bener nggak? Iya. Dibandingkan kayak kalau dulu itu kan waktu saya masih kecil lah terutama banyak sekali orang yang bercerita melihat ini, melihat itu. Iya benar. Nah kalau sekarang sih kayaknya udah jarang ya cerita-cerita. Jadi kalau 100 orang paling berapa orang lah yang lihat pengalaman sampai ngelihat kayak gitu tuh. Kenapa Bang Barok? Iya. Udah pada malu dengan udah pada malu apa udah capek difitnahin dulu sama manusia? Iya itu ya. Oke teman-teman, itulah pengalaman dari Kang Barok yang luar biasa yang membuat Kang Barok trauma yang dan seperti yang sering saya sampaikan, ketika melihat sosok makhluk halus seperti itu pasti akan membuat orang yang melihatnya menjadi trauma. Makanya ya jangan lupa berdoa. Kalau mau pergi kemanapun, mau pulang, mau apapun, jangan lupa berdoa. Karena keyakinan orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa sih yang penting saja. Iya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu sepenggal cerita dari Kang Barok melihat sosok wanita di bawah pohon bambu jam 12:30 malam
pulang ngapel ya. Oke, teman-teman, barangkali ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.